saya Chandra, mahasiswa UPB. Pada kesempatan ini saya ingin share tentang model bisnis kanvas yang merupakan tugas mata kuliah kewirausahaan. Model bisnis kanvas yang ingin saya presentasikan merupakan bisnis yang saat ini sedang saya rintis, yaitu dalam bidang teknologi informasi. Saya adalah seorang programmer. Kurang lebih pekerjaan saya adalah membuat suatu sistem informasi untuk perusahaan. Bentuk usaha yang saya jalankan saat ini adalah freelance. Dengan tugas yang diberikan oleh Bu Retno ini memberikan gambaran baru buat saya untuk membuat model bisnis saya ke depan seperti apa. Karena dengan klien yang lebih dari 10 perusahaan yang saya handle, mau tidak mau saya harus lebih profesional, dan menurut saya dengan membentuk perusahaan IT sendiri. Ketika saya dihadapkan dengan klien, tentunya mereka akan bertanya brand atau sistemnya seperti apa atau namanya apa. Nah, karena saat itu saya senang main game COC seperti ini, terbesit nama Elixir. Kemudian saya tambahkan kata sys di belakang dari sistem, jadilah elixirsys.com. Menurut Wikipedia, elixir sendiri berarti obat mujarab yang terasa manis. Mengambil dari arti dari elixir tersebut, semoga perusahaan IT yang akan saya kembangkan nanti bisa memberikan solusi bagi perusahaan. Sedangkan nama sistem yang dikembangkan adalah Dware System untuk IT Inventory. Ini juga saya ambil ketika internet wifi mati, tiba-tiba muncullah game ini dari Google, jadilah Dware System. Oke, kita lanjut. Untuk model bisnis kanvas ini menurut saya dimulai dari value proposition. Kenapa? Karena value proposition ini merupakan nilai jual produk kita sehingga customer memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Untuk kasus saya ini dimulai dari sistem yang fleksibel, kemudian integrasi dengan sistem bea cukai, pembuatan dokumen lebih cepat, dan perhitungan stok per dokumen lebih akurat. Nah, setelah manfaat dari produk kita terlist, baru kita segmenkan customer kita. Tentunya customer yang saya segmen itu, yang pertama adalah perusahaan yang menggunakan fasilitas KB, yang kedua perusahaan yang menggunakan fasilitas KIT, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, setelah customer segmen ini kita list, yang ketiga adalah bagaimana relasi kita terhadap customer tersebut. Bisa menggunakan pendekatan secara personal, misalnya dengan kunjungan. Yang jelas kita harus tetap keep in touch dengan mereka. Kemudian yang keempat adalah channel. Channel ini adalah bagaimana kita berhubungan dengan customer atau konsumen kita. Untuk produk jasa seperti saya ini, menurut saya yang paling bagus adalah word of mouth. Nanti akan saya jelaskan pada slide strategi saya. Yang kedua adalah website untuk tukar informasi. Kemudian yang kelima, key activity. Key activity ini merupakan aktivitas kita sehari-hari
agar dapat mencapai value proposition yang kita definisikan di awal, yaitu satu, kita membuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan customer. Yang kedua, kita harus siaga 24 jam. Yang ketiga, tentunya semua komplain customer harus kita handle secepat mungkin dengan remote on demand. Kemudian yang keenam, key resources. Agar tetap kompetitif di dalam industri teknologi informasi, tentunya resource yang saya butuhkan yaitu komputer, kemudian wifi, yang ketiga mobil operasional, kemudian ruang kerja. Nah, untuk ruang kerja ini sebetulnya tidak terlalu penting, tapi kita bisa menggunakan ruang kerja dimanapun. Contohnya di kafe, kemudian di tempat makan, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh yaitu key partner. Tentunya dalam menjalankan sebuah bisnis kita memerlukan partner kerja yang mendukung bisnis kita tetap berjalan. Nah, key partner untuk perusahaan jasa teknologi informasi yang saya jalani itu, yang pertama adalah TF task force team customer kita itu harus bagus. Yang kedua yaitu cafe atau tempat nongkrong buat kita ngopi. Kalau mengerjakan sistem, biasanya saya di tempat tersebut. Yang ketiga itu vendor hosting, karena semua data-data itu biasanya saya menggunakan cloud. Yang kedelapan, cost structure. Tentunya bisnis yang nanti akan saya buat itu harus mempunyai tim. Tentunya kalau punya tim harus punya saya harus mengeluarkan gaji untuk para tim saya, itu gaji programmer, kemudian pengeluarannya sewa hosting. Yang tidak kalah penting adalah entertain untuk customer kita. Nah, dari value proposition, kemudian key partner, kemudian cost struktur, kemudian terakhir adalah revenue stream atau pendapatan dari aktivitas kita. Tentunya revenue yang paling utama adalah solution yang kita berikan kepada customer, yaitu yang keduanya maintenance, yang ketiga dari penjualan spare part. Untuk strategi bisnis yang saya lakukan, saya menggunakan word of mouth marketing. Word of mouth marketing ini merupakan salah satu dari banyak bisnis tool yang digunakan pebisnis untuk memasarkan produknya. Cara ini dinilai cukup efektif dalam menggait pelanggan baru dan meyakinkan mereka untuk membeli produk bisnis kita. Apalagi di era digital sekarang ini, peran word of mouth pada perkembangan sebuah bisnis memiliki dampak yang sangat besar. Mengutip pernyataan dari marketing.co.id, hampir 9 dari 10 konsumen membaca ulasan online tentang bisnis, dan 72% diantaranya menggunakan ulasan positif di internet untuk menentukan apakah bisnis ini dapat dipercaya atau tidak. Meski dinilai efektif, penerapan word of mouth untuk menggait lebih banyak pelanggan tidak mudah, karena tidak ada formula khusus untuk menerapkan, berbeda dengan tool marketing lainnya. Beberapa alasan penggunaan dari word of mouth ini. Yang pertama, lebih terpercaya dibanding iklan. Mana yang lebih Anda percaya? Iklan yang dikemas sangat bagus dan mewah, atau rekomendasi dari salah seorang sahabat? Yang kedua,
bisa menyasar target yang lebih tepat. Beriklan melalui media cetak atau elektronik, besar kemungkinannya informasi yang diberikan justru diterima oleh orang yang tidak membutuhkan. Yang ketiga, jauh lebih cepat dengan bantuan media sosial. Hanya dengan engagement dan trik yang tepat melalui media sosial, ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan follower akan dengan sukarela membagikan informasi mengenai brand Anda melalui akun media sosialnya masing-masing. Yang terakhir yaitu efisiensi biaya. Jika dibanding dengan strategi promosi lain, word of mouth ini jelas paling minim biaya, bahkan bisa dilakukan secara gratis. Hanya saja memang diperlukan beberapa usaha dan juga proses yang tidak singkat untuk memaksimalkan hasilnya. Sedikit informasi mengenai bisnis yang saya jalani. Ini adalah web yang saya buat untuk informasi produk. Kemudian ini adalah salah satu bentuk sistem yang saya buat, dan ini adalah model konfigurasi sistem yang saya buat. Demikian presentasi singkat saya mengenai bisnis model Canvas. Semoga bermanfaat.